عليك يا رفيع الشان والدرب كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرب رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرب وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وجعله أما المرأة الخلية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم أما المرأة الخلية عن موانع النكاح adapun perempuan yang kosong dari hal-hal larangan nikah, dia nggak iddah ya, nggak iddah kematian, nggak iddah talak raj'i, nggak iddah talak bain kubro ya. Ini perempuan kosong daripada hal-hal yang mencegah daripada pernikahan, nggak boleh. Ada perempuan lagi iddah, kan kemarin nggak boleh diapain tuh, nggak boleh sindir secara apa? Secara kemarin ya nggak boleh dengan kalimat-kalimat, nggak boleh disindir dengan kalimat-kalimat bahwa ini laki pengen apa? Pengen melamar dia tuh, nggak boleh disindir. Atau nggak boleh langsung solih kinayah jelas ini suami pengen nikahin ini perempuan di masa iddahnya, nggak boleh hukumnya, nggak ada tuh ya. Sindir boleh tapi sindiran yang nggak ada, sindiran yang nggak membawa kepada pernikahan silahkan diperbolehkan. Tapi kalau sindiran yang membawa kepada pernikahan hukumnya bagaimana? Adalah haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Nah, sekarang gimana kalau perempuan ini dia kosong dari hal-hal yang mencegah pernikahan? Dia nggak iddah kematian, dia nggak iddah talak bain sugro, dia nggak iddah talak raj'i, dia nggak iddah talak bain kubro. Ini bagaimana hukumnya? Wa an khidbatin sabiqatin, dan dia kosong daripada lamaran yang sebelumnya telah lewat keterangannya. Fayajuzu khidbatuha ta'ridan wa tasrihan, maka diperbolehkan melamar itu perempuan dengan sindiran ataupun dengan jelas, boleh. Ini perempuan perawan atau ini perempuan sudah habis masa iddahnya, selesai masa iddahnya, artinya kan sudah kosong dari apa ini? Dari suami, nggak ada suaminya, kemudian juga habis masa iddahnya, maka laki-laki yang lain diperbolehkan nyindir ini perempuan untuk melamarnya, boleh hukumnya. Saya pengen nikahin kau, begitu ya? Atau saya pengen apa? Saya pengen banget engkau jadi istri aku, itu diperbolehkan. Jadi artinya bila ini perempuan kosong dari hal-hal yang mencegah pernikahan, juga ini perempuan kosong dari apa tadi? Dari lamaran sebelumnya, nggak boleh ente. Ada perempuan udah dilamar sama laki-laki lain, kita nggak boleh apa? Nggak boleh masuk melamar, nggak boleh. Sama kayak orang udah nawar barang oleh penjual, kemudian ada pembeli lain masuk nawar, itu nggak boleh, adabnya nggak boleh, haram hukumnya tuh. Ini lagi nawar nih, kita tahu lagi nawar nih, 50.000 deh bang deh. Nah, kata yang jual, tambahin deh, goceng deh. Ini yang ini tetap ada. Pembeli pertama tetap 50.000. Ada orang masuk, udah bang deh, jadi bang deh. Itu boleh nggak gitu tuh?
Nggak boleh begitu. Nih ada orang nawar barang nih, terjual dengan apa? Pembeli. Kata pembelinya, bang udah 50.000 bang deh. Kata penjualnya apa? Tambahin goceng deh, Neng, tambahin deh. Ada pembeli baru masuk langsung apa? Bang, jadi bang deh, udah bang, saya ambil bang 55.000. Itu nggak boleh, hukumnya haram. Nggak boleh seperti itu. Kan suka begitu ya, kadang-kadang ya. Tahu nih yang dagang kekeh dengan 55.000. Ini pembeli yang pertama tetap harus 50.000. Pembeli baru datang, jadi bang deh. Dia dikasih nih oleh penjualnya itu tuh nggak boleh seperti itu, nggak boleh haram. Tungguin putus dulu, si pembeli yang pertama nggak jadi nawar belinya, baru kemudian masuk apa pembeli yang baru, yang kedua. Nggak boleh kita begitu tuh. Karena suka ngeliatin kan soalnya, orang belum kelar si pembeli yang pertama nawar, pembeli baru datang langsung nawar, langsung jadi mesti penjualnya. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi kalau dalam hukum agama kita lihat dulu, pembeli pertama udah putus nggak jadi, baru kita apa? Baru kita masuk seperti itu. Yang sering di online, yang sering begitu tuh, nawar tuh. Iya, ada penjual online ya. Nawarin dagangan tuh ya, kan suka ada tuh tawaran tuh. Nah, belum putus pembeli yang pertama, pembeli yang baru datang langsung apa? Sekian, itu nggak boleh, hukumnya haram. Jadi tunggu dulu pembeli yang pertama udah memutuskan tidak atau jadinya, baru kemudian masuk pembeli yang baru ini untuk mengatakan iya saya sekian, barangnya saya beli sekian, baru harus sudah putus. Sama dengan melamar ya. Jadi nggak boleh seseorang itu melamar perempuan yang sudah tadi apa? Dilamar oleh laki-laki yang lain. Nggak boleh. Jadi kalau seandainya perempuan tadi dia kosong dari hal-hal yang mencegah pernikahan, juga kosong dari lamaran yang sebelumnya, artinya belum ada laki-laki yang melamarnya, maka boleh pada hukum syara laki-laki itu untuk melamarnya secara sindiran atau secara tadi apa? Sorry atau kinayah atau tarid atau tasri. Sindiran boleh, kemudian juga sorry jelas juga diperbolehkan. Wal manquhatu wal mustafrishatu li sayyidiha, budak yang sudah dinikahi oleh tuannya atau budak yang disetujui oleh tuannya, tahrumu khitbatuha tasrihun wa ta'ridan, tidak diperbolehkan melamarnya dalam keadaan jelas dan sindiran, nggak boleh. Kalau zaman dulu budak masih ada, kalau sekarang budak sudah apa? Tidak ada. Jadi hukumnya doang yang masih ada. Oh demikian. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran syariatnya Rasulullah SAW kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi hukum perbudakan masih ada, tapi perbudakannya sudah apa? Tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran syariatnya Rasulullah SAW kekal sampai hari kiamat. Tadi ya. Jadi ada budak, udah tuannya apa tadi? Nikahin. Atau ada budak disetujui oleh tuannya, maka tidak diperbolehkan bagi orang lain untuk apa tadi? Untuk melamarnya dalam keadaan jelas atau sindiran. Nggak boleh itu. Kalmu'taddatir raj'iyati, seperti perempuan yang mengalami masa iddah, talaknya talak raj'i, ya. Talak 1, talak berapa? Talak 2. Si A dengan si B bilang, saya cerai kamu. Dengan talak berapa itu? Talak 1. Kan ada masa apa tuh? Masa iddah tuh. Si A bilang dengan bininya, saya cerai kamu. Maka berarti sejak itu si istrinya berlaku masa apa tuh? Masa iddah. Di masa iddah ini seorang laki-laki lain tidak diperbolehkan untuk apa tadi? Untuk melamarnya. Baik dengan bentuk lamaran secara jelas, sorry, atau dengan secara sindiran ta'rid. Nah, itu nggak boleh. Engkau cantik nih, kayaknya bisa nih jadi pasangan saya. Tuh begitu ya, tuh ya. Gitu ya, gombal laki-laki ya. Engkau cantik ya, cakep banget pakai jilbabnya. Kayaknya pas jadi anak-anak dari anak saya. Laki gombal ya. Anaknya perempuan, gua aja digombalin laki-laki. Tahu laki gombal. Gombal laki dari dulu ente, dari zaman sahabat tuh gombal laki tuh, dari zaman sahabat gombal laki dari zaman sahabat.
Jadi emang udah fitrah lagi begitu ya, tukang godain perempuan. Kan zaman sahabat begitu, sampai tadi. Sampai tabiin begitu. Kami baca kisah di ulama tuh, ya Allah, laki-laki buaya juga. Laki gombal, bisa digombalin perempuan. Anehnya perempuan tuh mau digombalin. Ada perempuan nggak semua, nggak semua. Tapi kebanyakan perempuan mau digombalin. Itu ya. Orang yang perempuan yang tidak punya masa indah, masa indah adalah rajai. Itu laki bilang dengan kalimat khidbah sindiran. Cantik ya pakai jilbab begitu ya model sekarang ya. Bisa jadi ibu buat anak saya. Ibu anak-anak saya. Ngomongnya halus tuh lagi. Mau tukang bicara, tukang obat. Ketemu aja rasanya. Jadi nggak boleh ya. Sama demikian tadi. Jadi perempuan yang merupakan budak dari seorang tuan dinikahin atau jadikan budak tapi disetubuhin oleh tuannya, itu nggak boleh dilamar baik secara sindiran atau jelas tasrih atau ta'rid. Bandingannya sama seperti perempuan yang lagi mengalami masa iddah tapi talak apa? Talak raj'i. 1, 2 lagi namanya ya. Jadi seorang laki bilang ke bininya, saya cerai engkau. 1 itu. Nah, talak itu disebut sebagai talak raj'i. Ini perempuan berarti langsung mengalami masa iddah. Masa iddahnya talak raj'i. Di masa iddah tadi, laki-laki lain haram pada hukum agama untuk apa tadi? Melamar dalam keadaan tasrih atau ta'rid, sindiran atau jelas langsung. Sampai kayak begitu dijaga oleh agama ya, sampai kayak begitu dijaga oleh agama. Yang mengerikan kan belum masa iddahnya habis udah nikah. Yang mengerikan masa iddah belum habis sudah apa? Udah nikah. Nggak ngerti masa iddah, nggak ngerti. Lakinya meninggal, nggak ada ihdad, nggak ada istihdad. Ini perempuan kan seharusnya di masa lakinya meninggal di masa iddah kan harus istihdad. Nggak boleh dandan, nggak boleh ketemu laki-laki yang bukan mahramnya, kan begitu. Nggak boleh keluar rumah kecuali ada hajat. Nggak boleh perempuan. Nah, sekarang nggak begitu, nggak berlaku. Hatta lakinya belum dikubur, ini perempuan mesti ngumpet. Ketemu dengan perempuan-perempuan doang. Atau laki-laki yang memang kepada ini perempuan ada hubungan mahram, baru diperbolehkan. Tapi ini ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, nggak boleh pada hukum agama. Makanya perempuan yang lakinya meninggal dalam rumah, dalam kamar. Kalau ada laki-laki yang memang mahramnya, temui di kamarnya. Jangan mejeng di depan di perempuan. Bahkan sekarang gimana? Mejeng di depan tuh perempuan, lakinya mati, lakinya meninggal, di perempuan di depan mejeng. Ucapin bela sungkawa, kalimat-kalimat duka cita, bela sungkawa kepada suaminya tuh. Seharusnya kalau di agama itu si perempuan dalam rumah, dalam kamar. Jangan nemuin laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Jaga perempuan pada hukum syariat sampai demikian tuh. Jadi ada masa di masa iddah ada tadi apa? Istihdad. Si perempuan nggak boleh dia berdandan, nggak boleh ketemu laki-laki yang bukan mahramnya. Kan pas lagi mati langsung ada masa iddah di situ. Lakinya meninggal, langsung ada masa iddah. Karena masa iddah belum habis kan, masa iddahnya suami yang meninggal berapa tuh? 4 bulan, 10 hari. Masa iddah belum habis sudah pacaran di perempuan. Kadang-kadang sudah ada yang pengen nikah, ada tanya, udah masa belum satu, nggak boleh, haram. Nggak boleh, di masa iddah nggak boleh, dilamar aja nggak boleh, apalagi dia apa? Jadi ini kan masa iddah nggak boleh, haram pada hukum agama. Yang lucu kan di pengadilan agama baru dapat surat aja cerai, udah ada pacar yang nungguin di depan. Zaman gitu ya, zaman kita begini nanti akan datang. Makanya katanya ada punya guru-guru tuh akan datang nanti orang sembahyang aja udah luar biasa, akan datang tuh orang sembahyang udah luar biasa. Jadi sampai nanti pada akhirnya orang itu lihat orang sembahyang bingung. Orang Islam kan Muslim ya. Pada akhirnya orang Islam itu ngelihat orang sembahyang apa? Jadi bingung, asing. Kayak sekarang deh.
Anak muda pakai sarung aja orang pada katain anak muda pakai sarung, karena mau kemana pakai sarung. Perempuan pakai jilbab aja orang katain kan sekarang begitu. Kayak emak-emak lo begitu berjilbab, padahal kan kewajiban agama yang merupakan ajaran syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ya, Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca doanya itu ya Allah kama ballagtana rajaba wa baligna sya'bana wa ramadannya. Karena udah masuk Syaban, tanggal sekarang berapa? Hah? Coba 6, ada yang lewat, ada yang 6. Nanti insya Allah, karena awal Syabannya ada yang hari Minggu kemarin, ada yang hari Senin awal Syabannya. Makanya nanti nisfu Syaban itu ada yang ngadainnya malam Minggu, ada yang ngadainnya malam Senin. Tuh, nisfu Syaban biasa ya kita kumpul ya. Dalilnya banyak, dalilnya banyak bukan dalil nggak ada. Di antara malam yang Allah ijabah doa kita adalah malam nisfu Syaban. Tuh. Kemudian kita ngumpul baca Yasin 3 kali. Ada yang tanya kok Yasin nggak Al-Baqarah, nggak An-Nisa, apa membaca kepanjangan. Dalilnya ada dalilnya. Yasin itu adalah intinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Ulama kita ambil surah Yasin yang dibaca. Kemudian kok 3 kali? Wah, ada yang ngenyek gitu ya, di medsos ada ngenyek 3 kali Yasin yang dibaca. Terkadang Al-Quran dalilnya semuanya ada. Kok 3 kali? Ngambil dalil dari hadis yang sahih. Mengkias ada 3 orang yang terjebak di sebuah gua. Kemudian masing-masing orang ini berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal solehnya. Orang yang pertama mohon kepada Allah, bertawasul dengan amal solehnya. Dulu dia pernah berdoa dengan perempuan. Kemudian ini perempuan cantik ngajakin apa? Berzina. Dia nggak mau berzina. Dia mohon kepada Allah dengan amal soleh itu. Akhirnya apa? Batunya geser, terbuka sedikit. Orang yang kedua berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal solehnya. Amal solehnya apa? Dia saban beli susu, itu anak bininya nggak boleh minum sebelum bapak ibunya minum. Ini luar biasa ini. Saban dia beli susu, maka dia tidak memperbolehkan anak istrinya minum susu sebelum orang tuanya minum. Dia minta kepada Allah dengan itu amal soleh, bertawasul. Kebuka lagi tuh batu. Orang yang ketiga, dia punya karyawan, setelah kerja berapa lama dengan dia, hilang, pergi. Kan masih ada apa ya tuh? Gajinya belum diambil, dibeliin kambing, dikembang biakan, sampai kambingnya banyak. Tahu-tahu udah lama, udah tahunan, karyawannya datang ke rumahnya. Kalau gitu gimana? Kasih nggak duit itu? Ada, apain kambing-kambing gue, hidup gue. Tapi dia orang amanah. Dikasihin semua kambingnya buat karyawannya. Dibilang itu semua kambing yang banyak itu milik kamu. Itu daripada hasil gaji kamu, aku berikan kambing, sekarang sudah banyak jumlahnya. Itu semua kambing kamu diambil. Bertawasul kepada Allah dengan amal soleh itu. Maka dasar hadis yang sahih ini 3 kali. Ini orang masing-masing berdoa dengan bertawasul dengan amal solehnya. Ulama kita mengkias. Baca Yasinnya berapa kali? 3 kali itu. Kenapa Yasin? Karena Yasin hatinya, jantungnya itu gambaran daripada Al-Quran. Diambil surah Yasin 3 kali bacanya bersama-sama. Itulah merupakan dalil diantaranya kenapa kita menghidupkan malam nisfu Syaban. Maka nanti insyaallah di sini ada apa wajib ya? Malam minggu ya. Malam minggu itu turu-turu orang sini aja biasa tuh baca Yasin. Diniatin yang pertama minta kepada Allah biar panjang umur, dalam sehat afiat untuk ibadah kepada Allah. Kemudian doa yang kedua agar Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah buat ibadah kepada Allah. Yang ketiga, yang paling penting biar Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ingatin tuh ya, kita ngumpul biasa bareng-bareng. Jadi orang sekarang pengennya ada apanya? Dalilnya kebanyakan di kita para ulama kita. Cuma kita kan
nggak mungkin jabarin semua. Banyak udah kita lihat semua, ya benar semua. Hadis-hadisnya benar yang diambil oleh para ulama. Kita jelasin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صون صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد درس الصحب والحمد لله البدء والتناهي وجمع sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.